Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, boleh saya dengar lebih keras lagi? Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat sendiri katakan, Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi
Mari angkat tangan saudara, katakan, aku ada saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan namanya. Aku ada saat ini, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Tiba saatnya kami akan menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Come on. Kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Sama-sama bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, kami naikkan syukurku. Kevin on bass. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
percaya kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari beri tangan yang semua. Seindahnya pelangi, seterangnya matahari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes, Jesus. Hey. Come on. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia Kau menjaga kami Tuhan. menjagaku selamanya. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey. Bersama-sama angkat tangan saudara. Nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. nyata kasih-Mu Yes, Jesus. sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memberi persembahan, mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya untuk memberi persembahan, kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
adalah kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh besar. Mari jemaat sama-sama kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup. Bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami percaya cinta-Mu sangat-sangat dalam bagi kami semua. Kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami bersatu, kami bersuka cita, dan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom, shalom. Hari ini saya sangat-sangat bersemangat ya untuk bertemu saudara di tempat ini. Meskipun hari ini agak mendung, tapi sukacita kita tetap cerah ya di dalam hati kita. Amin. Terus tahun lalu, tahun ini saya melihat semakin banyak orang-orang hebat ya. Semua orang semakin jago, makin keren, makin hebat, luar biasa. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman dari Pastor Aris terkait privilege, tentang hak istimewa. Kalau kita percaya, kita semua ini sudah menerima paspor kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, tapi kalau kita melihat dunia ini ya, kan kita masih hidup di dunia. Dunia ini selalu mengajarkan tentang hidup itu berusaha sendiri. Hidup itu cari makan sendiri, kalau mau nikah pikirin deh sendiri, atau kalau mau cari kerja pikirin sendiri. Pokoknya dunia itu mengajarkan kita kayak kamu itu harus sendiri ya, nggak ada yang bantu kamu. Tapi faktanya kita kan hidup di dunia cuma sementara. Jadi kita di sini adalah duta-duta Kristus yang pasti memiliki satu sama lain. Jadi kiri kanan kita ini adalah sobat kita di sorga nanti. Jadi boleh dicolek-colek dulu sobat surganya. Iya. Oke. Nah, kemarin saya belajar satu hal. Jadi saya mengetahui satu hal, kalau seseorang ketika terhubung ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu saling menguatkan atau saling melemahkan. Dan saya percaya kita di sini semua adalah orang-orang yang ingin saling menguatkan satu sama lain. Amin. Amin.
Nah, boleh dong dicolek kiri kanan, dipuji, kasih afirmasi. Hari ini kamu keren, hari ini saudara keren. Keren, cantik, cakep. Iya boleh. Wih, hari ini bajunya cerah. Boleh. Nah, bukan tapi ya. Sebenarnya ada fakta lain lagi. Jadi kalau di seluruh dunia ada satu bahasa yang benar-benar paling disukai manusia. Yaitu namanya sendiri. Jadi ketika ada orang bule atau ada orang Arab atau orang Pakistan menyebut nama Ocha, itu pasti aku akan langsung, wah namaku disebut. Sama halnya dengan kita semua. Jadi tadi yang udah dicolek-colek bilang hari ini kamu keren diganti jadi namanya. Boleh kenalan dulu kiri kanannya namanya siapa? Namanya siapa? Oke sudah tahu namanya ya. 1, 2, 3 boleh dikasih afirmasi bilang hari ini, Sachi hari ini cantik sekali. Disebut namanya. Wah, keren-keren ya. Jadi beda halnya ya ketika kita bilang kamu hari ini cantik sekali dengan kayak wah Ocha hari ini cantik sekali. Jadi kayak nyentuh banget. Jadi kita belajar satu hal kalau semua ketika kita terhubung kita harus saling menguatkan. Ketika kita terhubung kita harus menyentuh hatinya. Jadi gunakan nama-namanya, sebut namanya dengan lembut, dengan indah karena bahasa itu adalah bahasa kesukaan mereka. Oke, back to Bible ya, back to Bible. Boleh next? Bible itu mengajarkan kita tentang cinta. Bible itu mengajarkan kalau orang Kristen itu hidupnya itu pasti penuh cinta. Lalu cinta apa sih sebenarnya? Nah, cinta itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan dan kita rasakan. Dan love itu bukan tentang kata-kata doang, tapi love is an action word. Cinta itu kata kerja dan cinta itu ekspresif. Setuju katakan amin? Waduh, senyuman Bapak Ibu Saudara itu sangat memberikan cinta kepada saya ya. Oke. Nah, contoh paling simple, contoh yang paling benar-benar wow adalah di Yohanes 3 ayat 16, boleh kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini contoh bentuk action word-nya Tuhan Yesus kepada kita. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk love-nya Tuhan Yesus untuk kita. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara tadi sudah terhubung satu sama lain, saya yakin dan percaya kalau kita juga itu pengen semakin bertumbuh sama-sama. Jadi ketika kita sudah terhubung, pasti kita mau hubungan kita itu semakin keren, semakin luar biasa. Dan wujud cintanya itu seperti apa sih yang kita berikan sebagai orang Kristen? Boleh next. Nah, ciri-ciri kasih Kristen sebagai orang-orang Kristen ya, apa sih? Yang pertama itu kasih yang melengkapi. Nah, di Roma 12 ayat yang 9, boleh sama-sama baca 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan. Tinggalkan yang jahat dan berpeganglah pada apa yang baik. Next. Tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, yaitu dengan saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Dengan kerajinan yang tidak surut, menyala-nyala dalam roh, layanilah Tuhan. 12. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesukaran, bertekun dalam doa. Boleh kembali di ayat yang 10. Nah, kalau saya highlight di warna kuning ya, warna kuning itu ada kata saling. Jadi cintanya yang tadi itu saling melengkapi, saling memberi. Jadi enggak satu arah tapi dua arah memberi. Nah, boleh di next slide lagi. Lagi? Nah, jadi kalau filosofinya tadi kan kasih itu saling melengkapi, kali ini saya kasih bentuk gambar. Gambarnya adalah nge-gym. Jadi saya dari bulan Desember lagi rajin nge-gym ya, jadi sharing nih. Saya lagi belajar satu hal. Nah, ketika saya melakukan satu hari, misalnya saya melakukan leg day, latihan kaki,
kaki saya itu saya pasti bekerja sangat keras ya. Jadi kayak ototnya dilatih terus kakinya. Tapi efek sampingnya adalah bukan hanya kaki saya aja yang akan recovery, yang akan sembuh, yang akan melakukan pertumbuhan otot, tetapi satu badan. Jadi ketika paginya saya nge-gym, malamnya itu badan saya itu akan bekerja sangat keras karena dia mau recovery. Jadi kaki saya bekerja, tapi ternyata efeknya bisa sampai ke tangan, ke jantung, ke badan, sampai ke otak saya. Karena saya jadi tenang gitu ketika saya habis olahraga. Wah, ternyata ketika kaki saya doang yang bekerja, satu tubuh saya itu merasakan sukacita itu. Sama halnya kita hidup di dalam Kristus. Kita semua di sini adalah satu tubuh Kristus. Percaya, katakan amin. Amin. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja sangat keras, tidak perlu dibanding-bandingkan. Tidak perlu kayaknya saya paling bekerja keras. Karena ketika kamu bekerja keras di tempat itu, pasti dampaknya akan ke seluruh anggota tubuh itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu membanding-bandingkan karena hasilnya itu akan berdampak ke orang-orang sekitarmu. Jadi boleh bersyukur ke kanan kirinya karena kamu adalah anggota tubuh Kristus. Boleh colek-colek? Iya, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Nah, tadi yang pertama adalah kasih yang saling melengkapi. Ketika kita sudah bekerja tidak hanya memikirkan diri sendiri, ciri-ciri yang kedua adalah kasih itu, next slide. Nah, kasih itu adalah kasih yang melayani. Boleh kita baca sama-sama di Roma 12 ayat 13, 1, 2, 3. Berbagilah dengan orang-orang kudus dalam kebutuhan mereka. Berilah tumpangan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Sehati sepikirlah seorang terhadap yang lain, janganlah berpikir terlalu tinggi, namun jadilah sama dengan mereka yang sederhana. Janganlah menganggap diri bijak menurut ukuranmu sendiri. Next, janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Amin. Di ayat yang ke-13, oke, di sini highlightnya adalah berbagilah. Berbagilah. Jadi kasih yang melayani itu intinya berbagilah. Kasih yang melayani itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kasih yang melayani itu bukan hal yang mengisi ego diri sendiri. Jadi kalau dianalogikan, boleh dianaloginya tadi, next slide. Jadi kalau saya cerita ya, jadi kalau kasih yang melayani itu selfless, tak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau analoginya adalah, saya adalah pribadi yang sangat-sangat suka es krim stroberi. Tapi ketika saya mau mancing ikan di laut, apakah ketika saya mau mancing ikan saya pancing pakai es krim stroberi? Tentunya tidak ya. Jadi kalau ketika kita ingin memancing ikan, yang paling benar adalah memancingnya menggunakan cacing. Sama halnya dengan melayani. Ketika kita melayani, yang kita pikirkan itu bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Jadi ketika kita mau menjangkau jiwa, yang kita pikirkan jiwanya tapi bukan diri kita. Jadi ketika jiwanya suka makan es krim coklat, jangan dipaksa makan es krim stroberi karena kan beda ya. Kayak gitu, sama halnya dengan kasih yang melayani. Jadi kasih yang melayani itu selfless. Terus dari ayat tadi di Roma 12 ayat 13 sampai 18, di situ Rasul Paulus juga menjelaskan kalau melayani itu mengenai tentang orang lain, dimulai dari berbagi, memberkati orang lain, terus ikut bersukacita ketika seorang lain itu bersukacita dan ikut menangis ketika mereka menangis. Jadi sangat-sangat selfless ya. Mungkin ini sangat-sangat sulit tapi ada sukacita selalu ketika kita melayani seseorang. Karena ketika kita selfless, hati kita ketika melayani pasti akan terasa penuh seperti itu. Nah secara pribadi itu sangat-sangat kena ya ketika kita
berusaha untuk tidak menonjolkan diri tapi berusaha menonjolkan orang lain, itu saya pribadi sangat-sangat sulit ya. Kalau saya kesaksian dikit, jadi saya adalah pribadi yang sangat-sangat suka dilayani. Jadi saya tuh kalau mau misalnya menjalin cinta itu saya sangat-sangat suka ketika seseorang itu melayani saya, kayak dibukain apa sesuatu gitu kan, kayak enak banget rasanya. Tapi perlahan kalau suami istri mungkin kalau dibukakan pintu mobil, dibukakan pintu rumah, dikuncikan pintu kamarnya kan kayak enaknya ada orang lain yang membantuku. Sama halnya dengan kita melayani di dunia ini. Kita pasti membutuhkan seseorang yang melayani kita, tapi ada kebahagiaan kecil ketika kita melayani orang tersebut. Karena bahagia mereka akan menjadi bahagia kita. Dan yang perlu kita ingat, mereka adalah sobat-sobat kita nanti di surga gitu. Nah, untuk poin yang ketiga ini kasih yang mengampuni. Kasih yang mengampuni ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh? Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Shalom Bapak Ibu. Saya kurang mendengar orang-orang hebat dan luar biasa di tempat ini. Shalom. Ya, katakan ke samping kiri kanan, Bapak Ibu, kamu dicintai Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Yes. Katakan bersama-sama dengan saya, angkat tangan kanannya Bapak Ibu, taruh di hatinya, bilang saya ini orang yang spesial. Saya dikasihi Tuhan. Keluarga saya dikasihi Tuhan. Anak-anak saya dikasihi Tuhan. Masa depan anak saya dikasihi Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Kita sekali lagi berikan yang kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, hari ini Bapak Ibu akan belajar yang berbeda. Setiap minggu Bapak Ibu akan diajarkan sesuatu yang luar biasa. Setuju katakan amin? Kalau minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Pastor Agung kasih tahu bahwa setelah kita pelipat gandaan 2 minggu yang lalu, pelipat gandaan ada buat kita, standar kita naik. Betul ya Bapak Ibu ya? Standar kita naik, Tuhan angkat kita semakin jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Percaya katakan amin. Seminggu yang lalu kita dilayani oleh Pastor Aris. Pastor Aris ngajarkan ke kita untuk privilege, punya hak yang istimewa buat kita. Kita boleh minta apapun karena Bapa kita itu yang punya surga dan bumi. Percaya katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu akan diajarkan tentang sesuatu yang powerful banget, yaitu namanya kasih. Ayo semua bilang kasih. Percaya bahwa karena kita sudah hidup dalam pelipat gandaan, sehingga kita itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita punya pemahaman yang berbeda antara kasih dunia dengan kasihnya Kristus Yesus. Kalau dunia bilang kayak gini Bapak Ibu, poin yang pertama tadi apa? Kasih yang, saya pulang nih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kasih yang apa? Melengkapi. Ayo katakan sama-sama dengan saya, melengkapi. Orang dunia bilang kayak gini, kamu harus menguntungkan dulu buat aku, baru aku akan melengkapi kamu. Orang dunia bilang kayak gini, kamu pinter enggak? Kalau pinter kerja sama aku. Tapi Kristus bilang, kalau orang ngajak Bapak Ibu lari 100 mil, Bapak Ibu harus lari 200 mil. Kenapa kok bisa 200 mil? Karena Tuhan Yesus mampukan Bapak Ibu. Oke, amin? Yes, oke. Yang kedua Bapak Ibu, ini beneran saya punya waktu 29 jam. Aman? Oke. Oke Bapak Ibu ya. Meskipun kewanjanya, tapi saya bisa menangkap imannya Bapak Ibu ya. Yang kedua, selain melengkapi, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Melayani. Orang dunia bilang kayak gini Bapak Ibu, kamu harus punya jabatan dulu baru aku melayani kamu. Kalau kamu salah sama aku, buru-buru manggil namanya. Noleh aja enggak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian punya pemahaman kasih yang berbeda dengan dunia. Melengkapi, melayani artinya Bapak Ibu bukan melihat seperti apa adanya anak-anak Bapak Ibu hari ini. Tapi lihatlah karya Yesus yang luar biasa buat anak Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Apa yang Bapak Ibu lihat hari ini,
itu sama sekali bukan tolak ukur. Saya ulangi sekali lagi ya. Apa yang Bapak Ibu lihat hari ini itu bukan menjadi tolak ukur firman Tuhan atas kehidupanmu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, apa yang Bapak Ibu lihat hari ini, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini, itu tidak bisa menghakimi kata firman Tuhan atas hidupmu. Firman Tuhan bilang kayak gini, masa depan anak-anak Bapak Ibu jadi kepala bukan ekor. Itu yang Bapak Ibu aminin. Setuju katakan amin? Iya. Bu Evi ngeliatin saya. Bu Evi emang gitu, anggun Bapak Ibu ya. Bu Evi ini merupakan pendoa YS Jakarta. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi doakan saya Bu ya. Oke Bu. Yes, jadi Bapak Ibu yang pertama itu melengkapi, yang kedua melayani, dan yang ketiga saya mau bilang sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, saya mewakili gereja Bapak Ibu mau bilang terima kasih banyak buat Bapak Ibu selaku orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk bisa melayani di gereja ini. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak. Saya ngelihat SOT itu seneng Bapak Ibu. Seneng banget meskipun mereka gak tahu lagunya. Tetap senyum mereka Bapak Ibu. Meskipun leadnya bilang ngangkat tangan, Bapak Ibu mereka itu selama kurang lebih 1,5 jam berdiri loh Bapak Ibu. Mario itu 2,5, berapa Bu umurnya? Mohon maaf. 6, 9, 10 tahun. Kamu, Veve, Kele, Keke? 14, kalau Vele? 13. Yang paling kecil siapa ya? Adik umur berapa Pak? Mohon izin, berapa? 16, 13. Selin 17 ya. Jadi Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur karena 80% gereja ini dilayani oleh anak-anak Bapak Ibu semua. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah dong Bapak Ibu. Yes, oke. Hari ini saya akan bagikan poin yang ketiga, yaitu kasih yang mengampuni. Semua bilang mengampuni. Ya, setuju katakan amin Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang hari ini gak pernah terluka? Bisa angkat tangannya? Saya jamin Bapak Ibu, saya jamin 100%. Anda sebagai orang tua ketika gak konsen sedikit aja, itu bisa anak Bapak Ibu jatuh atau apapun itu, benar ya? Jadi semua orang itu pernah terluka Bapak Ibu. Dan saya mau bilang, terluka itu wajar. Karena kita hidup di dunia yang gak sempurna Bapak Ibu. Tapi yang gak wajar adalah menyimpan luka. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Terluka itu sangat-sangat wajar. Sangat wajar. Tapi yang gak wajar adalah luka itu Bapak Ibu bawa 2021, 2022, 2023. Terus Bapak Ibu bawa hari ini. Komitmen Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya pemahaman yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu tahun 2024 punya pemahaman, yaitu punya kasih yang apa Bapak Ibu? Aduh berat ya Bapak Ibu ya. Kasih yang apa? Ya betul. Siap Bapak Ibu ya. Jadi percaya bahwa kalau luka itu wajar Bapak Ibu. Kalau luka itu wajar. Tapi yang gak wajar adalah apa Bapak Ibu? Nyimpan rasa luka. Ketika Bapak Ibu luka, Bapak Ibu banding ke kerajaan surga saja. Jangan dibanding sama manusianya, tapi banding ke kerajaan surga. Gimana caranya Bapak Ibu supaya tidak terluka? Kita baca ayatnya wow kecil sekali. Roma 12 ayat 19 Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara. Yes, di sini ada 2 kata yang saya highlight Bapak Ibu. Tempat bagi murka Elohim, pembalasan adalah hakku. Awal kali saya belajar ayat ini Bapak Ibu kayak, wah nakutin banget ayat ini. Padahal ayat ini tuh di perjanjian baru. Saya buat materi ini benar-benar stres Bapak Ibu, stresnya bukan main. Tapi di H-1 Bapak Ibu,
Saya dapat pemahaman dari Tuhan seperti ini. Kok stres? Nggak boleh stres. Ternyata mengampuni itu adalah siapa Bapak Ibu? Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengampuni, mengampunilah bersama Dia. Karena kekuatan itu dari Dia. Kita akan belajar sesuatu yang seru hari ini Bapak Ibu ya. Tempat bagi murka Elohim sama pembalasan adalah hakku. Gini Bapak Ibu. Haknya Bapak Ibu yang awal kita belajar dulu ya. Masa yang lalu Bapak Ibu di perjanjian lama dikatakan gini. Mata ganti, gigi ganti. Setelah itu yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Banyak hal yang terjadi. Karena haknya pembalasan itu dikasih sama manusia. Terjadilah apa? Bunuh-bunuhan. Karena orang sudah emosional, yang terjadi adalah apa? Marah. Susah dijinakkan. Sulit banget untuk menutup mulutnya. Apa yang terjadi? Tangannya main Bapak Ibu. Sehingga haknya itu diambil sama Tuhan. Biar Tuhan aja yang melakukan pembalasan. Haknya Bapak Ibu adalah apa? Damai sejahtera, tahun kelimpahan, pelipat gandaan, hidup yang berhasil. Kayak ini habis ini menikah dengan hal yang luar biasa. Amin. Kok enggak amin? Ya amin. Itu yang jadi haknya Bapak Ibu. Damai sejahtera, sukacita, pembalasan itu bukan haknya Bapak Ibu. Tapi kita tahu, senakal-nakalnya Bapak Ibu, dia tetap mengasihi Bapak Ibu. Setuju katakan apa? Setuju katakan? Sehingga pembalasan ini, sehingga murka itu akan Tuhan ganti menjadi sesuatu yang indah. Setuju? Sehingga hari-hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di hari ini ada yang gak berkenan di hati Bapak Ibu ngerasa tidak diadilkan, Bapak Ibu ngerasa di sesuatu yang disudutkan, hal yang seharusnya Bapak Ibu gak terima tapi Bapak Ibu terima. Hari ini percaya bahwa semuanya itu mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan, yes kebaikan. Kita next slide. Nah, tapi kendalanya Bapak Ibu, orang Kristen itu punya mindset kayak gini. Mengampuni itu sama dengan rugi Bu Esti. Orang dia yang salah sama saya, ngapain saya yang minta maaf? Rugi dong dia. Apa? Rugi dong. Yang bener aja. Orang Kristen itu punya mindset bahwa mengampuni itu sama dengan rugi. Tapi hari ini Bapak Ibu punya cara pandang yang berbeda. Karena kasih Kristus itu ada di dalam Bapak Ibu. Kita lihat belajar sesuatu ya. Kita belajar sesuatu bahwa di perjanjian lama bilang kayak gini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di perjanjian baru, kasihnya Tuhan Yesus itu bilang kayak gini, tenang, semuanya mendatangkan kebaikan. Baik enggak Tuhan Bapak Ibu? Jadi sesuatu yang manusia anggap itu tidak adil buat kita, tapi Tuhan bisa rubah jadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang harusnya enggak kita dapatkan, yang buat kita marah, tapi Tuhan rubah jadi hal yang mujizat buat kita. Setuju katakan amin? Yes, amin. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sesuatu yang dahsyat juga. Di ayat setelahnya itu bilang seperti ini Bapak Ibu, oleh karena itu, supaya Bapak Ibu gak nyimpen luka ya, ini obatnya mujara banget. Oleh karena itu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, di sini dikatakan, ini ayat juga Bapak Ibu punya pemahaman yang luar biasa. Seolah-olah kayak gini, Tuhan sudah balas, murkanya ditaruh ke manusia. Jadi seolah-olah ayat ini diasumsikan seperti ini. Lihat aja, biar Tuhan aja yang balas. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik. Di perjanjian lama dia ngomong kayak gini, sekali-kali aku gak akan menurunkan air bah lagi. Jadi dia menurunkan apa? Tahun rahmat kasih karunia-Nya itu ada buat Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Yes, di sini bilang kayak gini Bapak Ibu, oleh karena itu jika musuhmu lapar, yang ngomong Bu Esti ya. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu punya seseorang yang
banget ke hatinya Bapak Ibu harus kasih makan. Tapi nggak boleh dikasih, makanannya nggak boleh diisi yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, berilah ia minum, sebab dengan melakukan hal itu kamu akan menumpukan bara api. Maksudnya bara api itu apa sih Bapak Ibu? Kita next slide. Api itu punya fungsi Bapak Ibu. Fungsinya adalah apa? Kalau suasana dingin, ada api akhirnya. Jadi Bapak Ibu hari ini belajar, kalau nanggepin orang yang dingin, Bapak Ibu harus jadi api yang menghangatkan dia, yang meredahkan dia, yang membuat rasa nyaman buat dia, yang memberikan rasa aman buat dia. Setuju katakan amin? Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang mati di sekitarmu, tenang. Bapak Ibu itu jadi api, yang mati bisa jadi hidup. Bapak Ibu yang hari-hari ini punya rekan pengusaha ataupun entrepreneurship atau apapun itu, yang mati, percaya hari-hari ini hidup kembali kok. Percaya bahwa lewat apinya Bapak Ibu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat apinya Bapak Ibu akan ada banyak keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat Anda semua. Percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Nah, percaya bahwa kita baca satu ayatnya lagi Bapak Ibu. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi iya Bapak Ibu, hari ini belajar sesuatu ya. Next slide. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Anak-anak juga hari ini yang kuliah, yang kuliah terus SMA, SMP dan lain sebagainya. Coach Gersom kasih tahu. Kok salah ya? Saya mau kasih tahu ke teman-teman semua. SOT Kids, SOT Gede, SOT Ibu-Ibu, enggak ada ya SOT Ibu-Ibu. Hari ini saya mau bagikan sesuatu bahwa cara yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Beneran Bapak Ibu. Caranya sama, kalau Bapak Ibu dari 2021 caranya sama terus sampai 2024, hasilnya sama. Tapi hari ini Bapak Ibu belajarlah sesuatu yang berbeda ya. Kalau Bapak Ibu caranya sama di 2021, 2022 sama, 2024 punya komitmen dengan cara yang berbeda. Hasilnya saya percaya, hasilnya pasti beda. Percaya katakan amin? Amin. Kalau yang dulu anak-anak, ini titipan orang tua nih. Kalau yang dulu belajarnya 15 menit, sekarang harus 10 menit. Berkurang malah dia. 15 menit berarti belajarnya harus ditambah 30 menit. Pasti. Tenang. Dari belakang saya dikasih tanda, nggak mau gitu. Oke, cara yang sama, punya hasil yang sama, tapi cara yang berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Gimana caranya supaya berbeda Bapak Ibu? Saya kasih ayat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amarah. Oke, sekarang angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Taruh di hatinya. Ini ada kepahitan. Sekarang hitungan ketiga kita buang sama-sama Bapak Ibu ya. Buang, jangan buang ke saya tapi jangan buang ke saya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3 kita buang. Ya Bapak Ibu, kita enjoy. Iya, oke. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, kepahitan itu amarah sama murka. Yes. Sekarang ditaruh hatinya Bapak Ibu, tangannya. Ya, ini dengan iman Bapak Ibu ya. Percaya bahwa gak ada kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari dalam hati Bapak Ibu. Ambil. Kita buang sejauh-jauhnya. Ini lebih banyak, jangan buang ke saya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3 kita buang sama-sama. Dalam nama Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Percaya Bapak Ibu ya. Yang segala yang jahat sudah gak ada di hatinya Bapak Ibu. Yang ada di hatinya Bapak Ibu adalah apa? Gersom. Salah. Yang ada di hatinya Bapak Ibu adalah damai sejahtera, sukacita. Apalagi Bapak Ibu, semua yang baik, segala yang baik itu ada buat Bapak Ibu, itu ada atas keluargamu di sepanjang tahun 2024. Percaya katakan amin? Iya, aminnya gak boleh setengah-setengah. Amin. Gitu doang Bapak Ibu ya. Setuju katakan amin? Amin. Yes. Percaya bahwa hal yang baik, hal yang luar biasa itu ada atas Bapak Ibu.
hari ini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian ini belum pernah saya saksikan. 2 tahun ini Bapak Ibu, saya mengalami pergumulan dalam keluarga saya. Cie, keluarga. Belum menikah saya Bapak Ibu, maksudnya di keluarga, di mama papa saya, oke? Seperti ini Bapak Ibu, 1 tahun yang kemarin itu adalah 1 tahun yang paling melo banget, dikasih musik-musik Korea gitu dong kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang kemarin itu adalah tahun liburan yang melo banget Bapak Ibu buat saya. Melo banget. Kenapa? Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Ini saya belum pernah cerita ke siapapun di sesunter raya danau ini Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya seperti ini. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya punya papa didiagnosa punya penyakit demensia. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu demensia? Enggak tahu ya, kurang tahu Bapak Ibu ya. Demensia ini adalah pelupa, ingatannya lupa Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu saya datang ke rumah saya dan papa saya ada di depan Bapak Ibu. Papa saya bilang kayak gini, siapa ya? Itu Bapak Ibu, hancurnya bukan main Bapak Ibu. Ini ada orangnya yang awal-awal saya nggak kuat Bapak Ibu cerita ini. Karena itu sakit banget buat saya. Dia yang besarin saya, apa-apa saya cerita ke dia Bapak Ibu. Dan ketika saya pulang Bapak Ibu yang seharusnya disapa dengan, halo Gersom, gimana kabarnya? Baikkah kamu di Jakarta? Dan kata-kata pertama yang saya terima adalah, siapa ya gitu. Dan saya masuk ke rumah itu Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ya Bapak saya? Tapi ketika diingatkan Bapak Ibu, ingat sedikit-sedikit, itu 2 tahun yang lalu. Saya pikir gak apa-apa lah Tuhan. Tuhan pasti kasih yang baik buat papa saya, sehat baik. Anaknya belum menikah Tuhan gitu. Jangan sampai lupa banget Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, di tahun yang kemarin ini, lebih parah Bapak Ibu. Parah yang bukan main. Orangnya ini ada, tapi dia sama sekali gak ngenalin saya Bapak Ibu. Bahkan cici saya pun dia gak ngenalin. Gila, saya kayak, saya bingung Bapak Ibu. Ini demensia juga menakutkan, seger, badannya sehat, jalan. Tapi kalau ngobrol ya kayak, loh masnya nginep di sini. Bayangin Bapak Ibu, masnya di sini sampai tanggal berapa? Ayo makan bareng yuk. Wow, saya kayak suwaget Bapak Ibu. Beneran, suwagetnya bukan main. Karena ini orangnya ada Bapak Ibu. Dan ngobrol banget Bapak Ibu. Sehingga kemudian yang buat so sweet adalah apa Bapak Ibu? Dia sudah lupa makan, contoh makan. Sejam berikutnya kayak ngomong kayak gini, Mas, lapar gitu ya. Saya dipanggil Mas Bapak Ibu, bayangin. Yang awalnya dipanggil Gersom, sekarang saya dipanggil Mas. Oke lah Bapak Ibu. Sampailah suatu ketika, ini momen yang paling melo banget buat saya. Saya mau pulang waktu itu H+1 Bapak Ibu ya, H+1. Terus dia ngomong kayak gini, papa saya itu pengen punya dompet. Ini benar-benar kejadian, pengen punya dompet, terus saya belikan dompet Bapak Ibu ya. Nah, dompetnya menurut dia itu ada 2. Ada 1 yang ngasih, orangnya ganteng banget katanya. Pakai baju putih, ngasih dompet. Dan yang kedua dompetnya adalah dompet dari saya. Ngakunya papa saya adalah, aku punya 2 HP. 1 dikasih mas ini, 1 dikasih masnya, kakaknya ibaratnya. Jadi ada 2 dompet dan sampai hari ini menjadi perdebatan antara mama dan papa saya. Mama saya bilang gak ada, dompetnya cuma 1 dikasih Gersom. Tapi papa saya bilang 2. Dan sampai hari ini menjadi perdebatan antara mereka berdua. Gak tahu saya, Gabriel kah? Maksudnya malaikat Gabriel kah yang memberikan dompet itu?
Tapi suatu ketika iblis sempat mengecoh kehidupan saya dengan bilang kayak gini. Lihat entah. Umurmu hari-hari ini harusnya kamu bisa diskusi nih sama papamu. Ngomong soal pernikahan. Ngomong soal masa depan. Cerita tentang apapun sama papamu. Hari ini tak buat hancur papamu. Ingat? Nggak ingat apa-apa kan? Bapak Ibu, saya kayak gimana rasanya? Tapi saya belajar satu hal. Setelah itu mama saya nggak tahu gimana ceritanya. Mama saya dengan tegarnya Bapak Ibu ke depan ke papa saya, terus nggak tahu momennya gimana. Dia ngajari lagu ini Bapak Ibu. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Lagu ini Bapak Ibu jadi kekuatan saya melangkah di 2024. Mama saya ngajari ke papa saya kayak gini, gak apa-apa ya Pak, gak apa-apa lupa sama Gersom, gak apa-apa lupa sama Maya, yang penting Tuhan Yesus ada. Itu kayak ngapain diterusin ini anakmu nangis nih kayak gitu. Tapi hari itu saya belajar sesuatu Bapak Ibu, yaitu momen. Saya semua bilang momen. Umur 17 tahun Bapak Ibu, saya punya hidup yang baru. Saya mengampuni papa saya. Yang awalnya gak suka jadi suka Bapak Ibu. Sayang banget sama papa. Itu SMA Bapak Ibu. Hari-hari ini anak-anak yang ada di tempat ini, belajarlah momen ya. Apapun hari-hari ini yang kalian lakukan, jangan merusak momenmu sama orang tua. Kalau yang Bapak Ibu harus banyak-banyain momen ya Bapak Ibu ya. Karena hari-hari ini kalau saya ajak Bapak Ibu, saya menggunakan jubah itu adalah temannya, orang yang dia kenal. Jubahnya bukan anaknya. So hari ini berlakulah sebagai fungsinya Bapak Ibu. Kalau anak-anak hari ini, sayangilah mama papa kalian dengan sepenuh hati. Karena ada saatnya nanti mereka akan lupita, ya kan? Akan menua, ada limitasinya. Sebaliknya Bapak Ibu, yang orang tua. Farel terus ditransferin nggak sama mama papa? Iya. Jadi Bapak Ibu hari itu saya belajar sesuatu bahwa kayak gini. Nggak apa-apa. Gersom nggak apa-apa. Ingatannya lupa. Tapi jiwanya aman, tapi rohnya aman. Dan di 2024 Bapak Ibu, saya gak takut-takut lagi ngobrol sama bapak saya. Awalnya saya takut Bapak Ibu, karena saya kayak awal-awal dia kenal saya, dia ngerasa saya stranger, sehingga kayak, Mas silakan pulang. Papa saya itu suka ngomong bahasa Jawa, sehingga kalau saya sama dia, itu saya ngobrol sama Pak Lego, gak kuat pakai bahasa Jawa Bapak Ibu. Saking sayangnya sama papa saya Bapak Ibu. Kalau saya kangen sama papa saya akan diskusi dengan Pak Erwin. Karena mereka berdua adalah papa secara rohani Bapak Ibu ya. Kalau ada apa-apa saya juga sharing dengan Pak Roni dan Pak Noel. 2022-2023 saya rapuh banget Bapak Ibu. Tapi lewat lagu ini saya dikuatkan, percaya bahwa yang terjadi, yang terbaik akan ada buat Bapak Ibu dan saya. Setuju katakan amin. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Tim praise and worship bisa maju ke depan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harap tak akan hilang,
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, selamanya. Katakan sama-sama dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil menutup kedua mata Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu ingat 1-2 orang yang berselisih dengan Bapak Ibu, ucapkan namanya, berkatin dia. Dalam hati Bapak Ibu, ucapin namanya, berkatin dia. Ampuni dia Bapak Ibu. Kalau hari ini ada anak-anak yang berselisih dengan orang tua, hari ini saya mewakili mama papa kalian bilang sorry ya, sorry banget. Hari ini saya mewakili mama papa kalian bilang terima kasih sudah jadi orang tua, jadi anak-anak yang baik. Terima kasih jadi anak yang luar biasa. So hari ini Bapak Ibu juga, Bapak Ibu selaku orang tua, hari ini dari hati saya yang paling dalam mau bilang makasih banyak sudah jadi orang tua yang terbaik. Terima kasih banyak sudah jadi orang tua yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa. Katakan sendiri Bapak Ibu, sekali ini komitmen keluarga kami Tuhan, tak akan hilang karena kasih-Nya. Amin, amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, bilang sama dunia, bilang sama hal-hal yang menekanmu, sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sama-sama kita berbahasa Rosyakara sekali Yesus, kebaikan Tuhan ada atas keluarga Bapak Ibu, keajaiban Tuhan ada atas Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan Yesus memampukan Bapak Ibu untuk mengampuni, untuk melengkapi, untuk melakukan segala hal yang sulit di hidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita berbahasa roh. Masa depan yang terbaik ada atas anak-anak di tempat ini. Keluarga yang baik ada atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Pelipat gandaan ada atas keluarga kami. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Nya
berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini pembelajaran yang hebat, pembelajaran yang luar biasa. Firman-Mu ada atas kehidupan kami. Kami percaya satu hal Tuhan, bahwa semuanya, segalanya itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk masa lalu kami. Bersyukur Tuhan untuk masa yang saat ini. Bersyukur Tuhan buat masa depan. Karena kami percaya kami melalui itu semua bersama dengan Tuhan yang hebat, yang akan membawa kami dari satu kehebatan ke kehebatan yang lainnya, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lainnya. Percaya bahwa kasih karunia, damai sejahtera ada atas Bapak Ibu semuanya. Shalom atas keluargamu, shalom atas anak-anakmu, shalom atas apapun yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Boleh kita berikan Akhir ibadah dengan penuh sukacita. Katakan ke kanan kiri saudara, kasih Yesus sungguh nyata dalam hidupnya. kasih Yesus sungguh nyata dalam hidup. Let's go. Haleluya. Selesai Ika. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on. Wow, badai menghadap. Walau badai menghadap Dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan sedia Kau kan menjaga kami selamanya Tuhan. menjagaku selamanya. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Kita serukan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kemuliaan Jakarta. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata.
nyata Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. seru gak? Haleluya. Woo. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan benar dan baik di mata Tuhan. Diberkati Tuhan secara luar biasa pada kita mengandalkannya. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata